Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama ilaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikur rahman dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam sayyidul arabi wal ajam. Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ziham. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Saudara hadirin jamaah rahimakumullah. Ketika Nabi Yakub didatangi oleh malaikat maut alias malaikat Israel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata Nabi Yakub. Nabi Yakub itu punya gelar Abdullah. Abdullah dalam bahasa Afram atau bahasa Ibraninya adalah Israel atau Israel. Israel itu artinya hamba Allah. Bahasa Arabnya Abdullah, yaitu gelarnya Nabi Yakub. Nabi Muhammad punya gelar Habibullah. Nabi Ibrahim punya gelar Khalilullah. Nabi Musa punya gelar Kalimullah. Nabi Isa punya gelar Ruhullah. Nabi Yakub punya gelar Abdullah dalam kurung Israel. Ketika Nabi Yakub didatangi malaikat maut, Nabi Yakub bertanya, "Wahai malaikat maut, engkau datang ke sini kunjungan biasa, ataukah melaksanakan tugasnya sebagai malaikat pencabut nyawa?" Malaikat maut menjawab, "Hei Nabi Yakub, jangan pura-pura gak tahu. Setiap orang yang aku datangi, mesti nyawanya akan saya cabut." Nabi Yakub menjawab, "Loh, kalau bahasanya anak sekarang gak bahaya tah? Kalau engkau datang ke sini untuk nyabut nyawa saya, mengapa gak bilang-bilang? Kalau bahasa sekarang kira-kira ngasih tahu po WA gitu sebelumnya, sebulan sebelumnya, biar aku persiapan mati itu. Jangan begitulah malaikat maut. Saya belum siap. Kau datangnya dadaan gak janjian. Untung saya di rumah." Apa kata Nabi Yakub? Kata malaikat Israel, malaikat maut. Nabi Yakub, kau lupa ya? Allah itu sudah ngasih tahu kalau kau akan mati. Tanda-tandanya sudah ada, kau tidak menyadari. Nabi Yakub penasaran. Malaikat, apa tanda-tandanya?
Kok engkau bilang Kak saya sudah ada tanda-tanda kematian sudah lama dikasih tahu oleh Allah? Malaikat maut menjawab, Nabi Yakub, kalau manusia itu rambutnya sudah mulai memutih, pertanda orang itu akan mati. Mohon maaf ya, Bapak yang rambutnya putih gak usah disemir Pak. Urusan mati, urusan Gusti Allah, gak usah takut. Tak doakan semuanya panjang umur. Kalau rambut hitam sudah mulai putih, itu tandanya orang mau mati. Sehingga kalau ada orang rambut putih Pak disemir hitam, malaikat tidak mungkin terkecoh. Karena ujungnya itu tetap putih Pak. Jadi kalau bisa rambut putih itu gak usah dihitamkan. Biar kelihatan sebagai mengingat bahwa orang yang rambut putih akan mati. Kalau kulitnya seseorang dulunya kencang sudah mulai keriput, itu tandanya orang mau mati. Dulu meripat itu terang, tak usah kacamata. Sekarang kalau baca Quran kok harus pakai kacamata. Meripatnya sudah rabun, berarti orang itu mau mati. Kuping sudah agak pendengarannya terganggu. Itu tanda orang mau mati. Nabi Yakub bilang, malaikat, rambutku sudah putih, kulitku sudah keriput, pendengaranku agak terganggu, meripatku kurang jelas. Berarti sudah lama tanda-tanda kematian itu sudah ngasih tahu aku. Cuma akunya saja belum sadar. Kata malaikat, iya betul itu. Nabi Yakub menjawab, ya sudah kalau gitu, cabutin malaikat, aku ikhlas. Singkat cerita, Nabi Yakub dicabut, cereng, dicabut ke atas Pak. Jadi kalau dicabut ke atas, yang tercabut rohnya pertama kali, rohnya jempolan. Ketika baru roh jempolan dicabut, kan dia ke atas. Nabi Yakub jerit, ya Allah, sakit malaikat, pelanlah malaikat. Apa kata malaikat maut? Nabi Yakub, itu sudah saya pelan, sudah saya pelan-pelan malaikat. Kalau orang rumput saya nyabutnya gak gitu malaikat. Frot, ngono malaikat. Allahu Akbar, sakit. Itulah yang ditakutkan oleh Rasulullah untuk umatnya. Maka ketika Rasulullah dicabut nyawanya oleh malaikat, Rasulullah bilang sama malaikat, stop malaikat, sebentar. Betapa sakitnya dicabut nyawa itu malaikat. Tolong semua sakitnya umatku saat dicabut nyawanya, kumpulkan jadikan satu malaikat. Saya tanggung malaikat sakitnya itu. Biarkan umat saya tidak sakit kalau mati. Rasulullah. Berarti kita semua kalau mati insya Allah tidak sakit. Karena sakitnya sudah ditanggung oleh Rasulullah. Karena tidak sakit berarti panjenengan gak usah takut. Oh, belum siap. Harus siap. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Poinnya adalah yang menciptakan hidup dan mati adalah Allah. Yang saat ini hidup berarti akan mati. Yang saat ini mati di dalam kuburan berarti satu saat akan hidup. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun, tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Dibangkitkan kembali. Maka oleh karena itu Rasulullah mengajarkan satu doa agar kita tidak takut mati, agar kita selamat dunia akhirat. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor 1377 pun juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim nomor 588 muttafaqun alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis yang diriwayatkan
oleh Al-Bukhari dan Muslim dan sumber sahabatnya adalah sama Abu Hurairah, maka gelar hadis itu predikatnya muttafaqun alaih. Namun kalau hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari, diriwayatkan oleh Muslim dalam Sahih Muslim, dirunut ke atas ternyata sahabatnya berbeda, maka itu tidak bisa disebut dengan muttafaqun alaih walaupun sama-sama Al-Bukhari, sama-sama Muslim. Rasulullah mengatakan, "Idza tasyahhada ahadukum," kalau kau sudah baca tahiyat, kata Rasulullah. Ini kunci tips agar kita itu tidak takut mati dan kita selamat Pak dunia akhirat. Selamat di dalam kuburan, selamat di akhirat nanti. "Falyasta'iz billahi min arba'in," kata Rasulullah. Ketika kau sudah baca tahiyat, hendaklah memohon pada Allah agar dihindarkan dari 4 perkara. Yaqulu, Rasulullah berdoa, "Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, wa min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamati, wa min fitnatil masyihid dajjal." Yang perlu digarisbawahi yang pertama, biar gak terlalu panjang. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung padamu ya Allah agar dihindarkan dari siksa neraka jahannam. Neraka jahannam itu kalau mengacu pada surat Al-Muddathir ayat 40 sampai ayat 45, ternyata nama lain neraka jahannam adalah neraka sakor. Fi jannati yatasaalun. Penghuni surga antara satu dengan yang lain saling bertanya. Anil mujrimin, terkait dengan orang-orang yang banyak dosanya. Temannya yang gak kelihatan dalam surga ditanyain, "Mana Pak Santono kok gak kelihatan dalam surga? Mana Bu Surtini kok gak kelihatan dalam surga?" Ditanya. Ternyata dapat bocoran dari malaikat mereka semua nyungsep dalam neraka jahannam. Maka ditanyakan, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka sakor? Apa yang menyebabkan kalian nyungsep dalam neraka jahannam? Maka dalam surat ini Pak, surat Al-Muddathir ayat 43, 44, 45 dan seterusnya, disebutkan paling tidak ada 4 golongan orang yang dijamin masuk neraka sakor. Qalu lam nakum minal musallin. Mereka penghuni neraka ketika ditanya mengapa masuk neraka, jawaban pertama adalah kami tidak sholat. Jangan merasa aman. Banyak jemaah ketika penghuni neraka mengatakan lam nakum musallin, kami tidak sholat, langsung mengatakan alhamdulillah saya selamat. Belum tentu. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menjelaskan hadis ini dalam kitab Fathul Bari syarahnya Sahih Bukhari mengatakan lam nakum minal musallin. Qalu lam nakum minal musallin, yang pertama adalah kami tidak sholat, pancen urip gak tahu sholat, gak tahu sopo masjid. Nah, ini aman panjenengan Pak, karena panjenengan sholat. Yang kedua, lam nakum minal sholin, kami tidak sholat. Artinya apa? Le hati ini seneng sholat, le pas sumpek gak sholat. Nah ini banyak orangnya Pak. Atau dibalik, ketika hatinya seneng ke mall Pak, ketika sumpek ke masjid. Pokoknya sumpek nang masjid, le seneng nang warkop. Ini banyak Pak. Orangnya ya dengar. Dan yang paling tiga, yang paling bahaya Pak. Qalu lam nakum minal musallin, kami tidak sholat. Orangnya sholat 5 waktu, istiqomah, bahkan berjamaah, tapi di sisi Allah 0, dianggap tidak sholat. Kenapa? Karena sholatnya salah kabeh. Sholatnya salah semua. Jangankan salah semua, salah satu di antara rukun sholat saja sudah tidak sah. Tidak sah, maka dianggap tidak sholat. Rasulullah ketemu setan Pak di depan masjid. "Hei setan," kata Rasulullah di depan Masjid Nabawi. Dalam Rasulullah, setan itu sopan Pak. Setan itu ketika ketemu Rasulullah sopan. Komunikasi dengan Gusti Allah sopan. Jadi lek ana menungso Pak, gak sopan berarti luwih nemen teko setan Pak. "Hei setan," kata Rasulullah. Dalam Rasulullah, "Kau sukanya menggoda orang sholat." Betul Rasulullah. Itu di dalam masjid ada orang sholat. Loh, kenapa kau gak goda? Setannya tersenyum. Sorry to say Rasul. Mohon maaf Rasulullah, saya itu tertarik menggoda sholatnya orang yang baik, sholatnya orang berilmu, sholatnya ya orang yang sip. Itu yang sholat di dalam masjid itu orang bodoh, gak punya ilmu, sholatnya tidak perlu digoda, sudah salah semua. Nah, ini bahaya Pak. Jangan-jangan kita selama ini puluhan tahun sholat gak pernah digoda oleh setan.
Kenapa? Sholatnya salah semua. Tapi kita husnudzon Pak. Insya Allah jama'al maghfirah. Semuanya sholatnya baik semuanya. Ini bahaya. Inilah penghuni neraka yang pertama. Tidak sholat. Mungkin karena sholatnya salah semua. Mungkin sholatnya aras-arasan. Bahkan kalau sudah aras-arasan, Jumatan datang setelah salam Pak. Bukan setelah adzan, setelah salam. Wis buyar kabeh, boleh sego bungkus. Tapi bukan di sini Pak, di sana Pak, Surabaya. Yang kedua, walam nakunu ta'imul miskin. Kami masuk neraka gara-gara tidak peduli terhadap orang miskin. Tetangganya miskin, gak nguyus, sing penting wetengku warak. Gak boleh itu Pak. Ada orang umroh berulang-ulang Pak, puluhan kali tetangganya kelaparan. Gak boleh itu. Yang ketiga, wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Singkat cerita, kami suka ngerumpi. Nah, ini bahaya ini. Saya punya lembaga, saya punya pondok, Pak. Mulai dari TK sampai MTS. Saya kalau lewat itu, anak-anak sekolah, TK dan PAUD, itu sekolah di dalam. Yang di luar ibunya ngerumpi. Nah, itu yang masuk neraka. Ini kiainya yang salah. Saya sudah menyampaikan. Wa inna ma'alaikal balang. Kan gitu, Pak. Makanya hati-hati. Terkadang para suami, bapak-bapak itu terkadang sumpek. Bukan biaya anaknya yang sholat. Bukan. Biaya ibunya yang jajan ketika ngantar sekolah. Yang terakhir. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Penghuni neraka sakor alias neraka jahanam. Kami suka mendustakan agama. Rumusnya dalam Islam. Orang baik pasti dibaiki oleh orang. Orang bantu orang pasti selalu dibantu oleh orang, Pak. Sebaliknya. Orang selalu jelek pada orang lain, pasti dijelekin. Orang suka ngerasani orang, pasti dirasani. Orang suka kalau ada sholat jenazah, ikut sholat jenazah. Pasti kalau mati banyak orang yang nyolati. Itu rumus. Nah, rumus-rumus dalam syariat itu terkadang orang tidak mau, Pak. Terkadang tidak mempercayai. Alian mendustakan. Mendustakan rumus-rumus baik dalam Islam itu. Mereka semua calon penghuni neraka jahanam. Tidak sholat. Tidak peduli pada miskin, suka ngerumpi dan mendustakan agama. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, sehingga kita diajarkan oleh Rasulullah suruh berdoa selesai tahiyat, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam dan seterusnya. Mudah-mudahan urai ini bermanfaat, janji motivasi bagi kita semua untuk semangat sholat, memperbaiki sholatnya, peduli sosial dan tidak senang ngerumpi. Dan terus mempercayai arahan Al-Quran, orang baik akan selalu dibaiki oleh orang lain. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa iyyakum wa ja'alna wa iyyakum minat tawwabin innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwatana al-kiram rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام مسلمين فلسطين اللهم انصرنا والمسلمين وخاصة إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واعف عنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين واغفر لنا والمسلمين والطف بنا والمسلمين وانصرنا وإياهم على القوم الكافرين برحمتك
ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurkum wa dhikrullahi 'azza wa jalla.